Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Mega Santi. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pertemuan Setiap 100 Tahun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sekitar 15 tahun yang silam, jam menunjukkan pukul 21.15. Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok ketika saya mulai membaca doa sebelum tidur. Ini bukan malam Jumat Kliwon atau Selasa Legi. Kenapa ayam berkokok? Suara Nia, teman sekamar saya yang tiba-tiba datang mengagetkan saya. Ah, apa? Saya menjawab tergagap. Terasa agak horor perkataan teman saya itu. Ah, sudahlah, sana kamu ke kasurmu tidur. Saya harus cepat tidur. Saya mengusirnya dan membuang pikiran negatif yang terlanjur dibawanya. Nia pergi sambil bersungut-sungut. Biasanya bakal ada kejadian yang gak biasa loh kalau ayam berkokok. Dibilangin malah ngusir aku. Saya tidak menyauti perkataan Nia karena saya harus segera tidur. Besok adalah tugas memasak kelompok saya. Kami memang bertugas memasak di pagi hari secara bergiliran. Satu kelompok sekitar 4 orang. Namun Nia bukan satu kelompok saya. Tapi kami dekat karena satu sekolah hanya beda lokal atau kelas. Kami satu asrama, satu ruang tidur, dan beda kasur. Karena semua kasur asrama single, hanya bisa untuk satu orang. 5 menit berlalu, kokok ayam masih terdengar. Saya mengacukannya, mencoba jatuh tertidur sambil membaca zikir sebelum tidur. Ini memang bukan malam Jumat atau Selasa, karena saya piket masak adalah pagi Sabtu. Mesa, ayo bangun, temani kakak tidur di bawah yuk. Aku langsung mengenali suara itu, suara Kak Cantika. Selain Nia, Kak Cantika adalah orang yang juga dekat dengan saya. Kakak kan biasa ditemani sama Kak Net dan yang lain tidurnya. Saya menjawab sekenanya. Malam ini kakak mau Mesa yang temani. Malam ini aja ya please. Kamu besok piket masak kan? Kakak kan cepet bangunnya. Sebelum adzan subuh kakak sudah bangun, katanya penuh harap. Ya sudah. Saya lalu mengambil bantal dan selimut, kemudian berjalan mendahului lantai 1. Kemudian Kak Cantika mengikuti dari belakang. Kak Cantika memang tidur di lantai 1, padahal seharusnya semua anak asrama harus tidur di lantai atas. Lantai 1 sebelah kiri digunakan sebagai ruang keterampilan menjahit. Ruang sebelah kanan adalah ruang tamu dan ruang pengasuh asrama. Kak Cantika tidur di lantai 1 karena dia tidak suka suara berisik. Karena satu kamar kami biasanya ada 12 orang. Tentu saja berisik. Tempat tidur berada di sisi dinding dekat pintu masuk ruangan. Hanya satu kasur single. Biasanya orang yang menemani akan tidur di lantai dengan membawa kasur dari lantai 2. Setiba di lantai 1, saya melihat masih banyak teman-teman yang sedang menggunakan mesin jahit dan memotong kain. Kami memang dijatah per orang mengerjakan 2 buah alas kaki per bulan yang terbuat dari kain perca. Kak Cantika menyuruh saya untuk tidur berdua di atas satu dipan. Karena ada banyak orang, saya merasa aman dan dengan cepat sudah jatuh tertidur. Esoknya sekitar jam 4 lewat dini hari, Kak Cantika membangunkan saya. Betul saja, beliau bangun sebelum adzan subuh. Badanku terasa lemas, agak pegel, dan mata susah dibuka. Serasa ada banyak pasir di mata karena kurang nyenyak tidur. Saya memaksakan diri pergi ke toilet untuk berwudu. Karena itu adalah obat mujarab untuk membuka mata dan akan terasa lebih segar.
Tentu saja kami ke toilet berdua dengan Kak Cantika. Seluruh teman asrama belum bangun. Tiba-tiba Kak Cantika tertawa di toilet. Karena berdua, saya pikir dia tertawa kepada saya, dan saya juga ikut tertawa. Lalu dia berhenti tertawa dan melihat ke arah saya. Kenapa ketawa? Dek. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya mengambil ancang-ancang kabur dari toilet. Dari mulut bak, butuh waktu untuk sampai di pintu toilet. Ini karena toilet asrama dibangun agar bisa dipakai mandi 10 anak asrama secara bersamaan. Ah, kamu ini masih saja takut sama kakak. Udah berapa lama ini? Dasar penakut. Sana selesaikan wudumu, kata Kak Cantika. Saya yang sudah hampir sampai di pintu toilet akhirnya kembali ke bak mandi untuk menyelesaikan wudhu. Bagaimana mungkin tidak takut dengan Kak Cantika? Semua penghuni asrama bahkan takut dengannya. Dia pendatang baru di asrama kami. Dia sangat cantik, namun ada hal magis dalam tubuhnya. Ada jin di dalam tubuhnya yang ditanam seseorang dukun atas permintaan seorang pemuda yang telah ditolak cintanya. Yang saya takutkan jika sudah tertawa aneh seperti itu, dia bisa tiba-tiba meliuk-liuk dan mendesis seperti ular, atau mengaum dan mencakar seperti harimau atau singa. Itu adalah perwujudan jin yang di tubuhnya. Pernah juga dia duduk bersimpuh dan dengan tangan gemulai mulai bersinden dan berbicara memakai dialek Jawa halus. Kami langsung menuju ruang untuk sholat. Namun Kak Cantika berkata, tahu tidak, tadi malam kakak mimpi ada teman jin kakak mengunjungi jin yang di tubuh kakak. Mimpi apaan? Nyata kok. Gak lihat ketika bangun kakak tidak pakai kaos kaki sebelah ya? Saya menjawab judes karena inilah alasan saya tidak nyenyak tidur tadi malam. Ah, masa sih? Kamu tahu ya? Ceritakan dong. Nantilah kak, saya sholat subuh dulu. Saya menjawab dan langsung mengambil mukena karena waktu subuh sudah masuk. Saya sholat dalam keadaan konsentrasi yang buyar, meski saya paksakan khusyuk. Malam tadi klakson berbunyi sudah beberapa kali. Sepertinya ibu asrama tertidur pulas. Karena masih berbunyi, akhirnya saya keluar dan membukakan pintu. Bapak asrama pulang dari acara rapatnya. Setelah membuka pintu, saya menyempatkan ke toilet buang air kecil. Sebelum kembali tidur, saya melayangkan mata ke jam yang ada di dinding ruang keterampilan. Hampir jam 12:30 malam. Rasanya bergidik juga tidur hanya berdua dengan Kak Cantika di ruangan ini. Awalnya saya kira bakal ada orang lain yang ikut tidur di sini. Namun ternyata hanya saya malam ini. Saya mengusir rasa takut dan berkata dalam hati, ah sudahlah, tinggal 4 jam lagi, semoga tidak terjadi apa-apa. Saya mulai membaca doa dan zikir tidur. Baru sampai di pertengahan ayat kursi, terdengar suara Kak Cantika. Assalamualaikum. Saya menghentikan membaca ayat dan bergumam dalam hati, aduh kenapa mengigo pula. Kalau terjadi apa-apa, susah mau lari, barusan pintu saya kunci, butuh waktu membukanya, ya Allah. Namun sejurus kemudian langsung ada jawaban, namun berbeda suara. Waalaikumsalam, apa kabar? Tumben datang. Ya harus datanglah, ini sudah 100 tahun sejak kita bertemu terakhir kali. Oh ya, saya sudah lupa. Ah, saya tidak pernah melupakan sahabat saya. Oh ya, saya sangat kedinginan. Boleh pinjam kaos kakinya? Baiklah, sebentar. Semua percakapan memakai bahasa Indonesia, sedangkan kami tinggal di Sumatera Barat, yang bahasa sehari-hari kami gunakan adalah bahasa kerajaan kami. Maksudnya berbahasa Padang. Saya lalu mendengar dipan berbunyi kriik-kriik. Itu tandanya Kak Cantika melakukan gerakan. Saya melihatnya dengan sudut mata yang sedikit dibuka. Dia membuka kaos kakinya dan hengkel tangannya, kemudian memakainya lagi. Sungguh aneh, saya pikir. Tadi berbicara sendiri, menjawab juga sendiri. Sekarang membuka kaos kaki dan hengkel dan memakainya lagi. Jantung saya sudah tidak karu-karuan. Bagaimana kalau jin itu tahu saya tidak tidur? Bagaimana jika saya dicekik? Ya Allah, lindungi saya. Hanya itu yang saya ucapkan dalam hati. Saya kembali membaca ayat-ayat, namun setiap saya baca malah kacau. Kadang balik ke ayat awal, kadang nyambung ke ayat lain. Bahkan doa makan pun kayaknya saya baca.
Benar-benar gugup hingga saya tidak bisa konsentrasi. Di tengah konsentrasi yang kacau, saya tiba-tiba mendengar suara kain yang dirobek. Terdengar suara itu berasal dari tumpukan kain perca yang berkarung-karung di sudut yang berbeda, di dekat mesin jahit berada. Saya mulai berkeringat dingin. Bagaimana tidak? Di ruangan ini kami hanya berdua, sedangkan tidur di kasur yang sama. Siapa yang merobek kain dengan kasar? Kalau manusia, pasti memakai gunting. Kalau itu Kak Cantika, bagaimana mungkin dia ke sana? Sedangkan dipan tidak berbunyi. Jika dia turun dari dipan, pasti akan berbunyi karena dipan yang juga sudah tua. Aku meraba Kak Cantika. Ya Allah, dia tidak ada di sampingku. Jantungku kian berpacu. Bagaimana cara beliau turun? Kenapa tidak ada suara yang timbul? Saya kembali memaksa mata untuk mengintip ke sisi saya tidur. Dan saya melihat Kak Cantika tidur menempel dan wajah mengarah ke dinding. Pantas saja saya raba tidak terasa di kasur. Syukurlah, ujar saya dalam hati. Jantung saya kembali berpacu, manakala ingat suara robekan kain di sudut sana. Siapakah itu? Saya tidak berani mengintipnya. Bagaimana jika nanti yang saya lihat sosok seperti makhluk yang di TV-TV horor itu? Saya memaksakan diri berkonsentrasi kembali membaca zikir sebelum tidur. Akhirnya saya tertidur, namun tidak tahu jam berapa. Yang penting durasinya terasa sangat lama. Setelah sholat subuh, saya menuju ruangan lantai 2, membangunkan anggota kelompok piket yang lainnya, dan lanjut memasak. Namun Kak Cantika selalu mengikuti saya dan sangat penasaran apa yang terjadi tadi malam, dan memaksa untuk saya ceritakan. Nanti sajalah Kak, sepulang sekolah saya harus masak dulu. Kakak bersiaplah mandi, sarapan dan siap-siap untuk sekolah. Aku menjawab karena tidak ingin tugas memasakku juga kacau. Baiklah, tapi kamu tenang saja ya, tidak jahat kok mereka. Itu teman jin yang datang untuk jumpa. Mereka memang sekali 100 tahun akan saling mengunjungi, kata Kak Cantika. Tahu dari mana kakak? Umur kakak aja belum 20 tahun. Jawab saya sekenanya. Ya itulah, kan yang di dalam sudah hidup sejak kerajaan Majapahit, jawab Kak Cantika sambil berlalu. Rasanya berat sejak dia di asrama. Ketika dia kerasukan, semua teman akan kabur. Hanya ada beberapa orang yang berani. Saya juga awalnya sangat takut. Namun karena dia memberitahu saya lebih berani dibanding semua orang, barulah saya mau dekat dengannya. Dia tidak bisa tersinggung dengan perkataan. Jika dia sedih, akan pingsan dan kerasukan. Juga tidak bisa mendengar suara ayat suci Al-Quran dibaca secara bersama. Tidak suka suara berisik. Saya pun kalau dia butuh baru akan datang. Risih juga jika selalu bersamanya. Namun ketika dia baik-baik saja, semua teman suka di dekatnya. Namun kalau sudah kerasukan, semua akan kabur ke lantai atas. Setiap selesai kerasukan dia akan lemas, karena tenaganya sudah dipakai untuk memberontak dan berteriak ketika kerasukan. Biasanya dia akan memanggil saya untuk membantu memandikan dan mencucikan bajunya. Bagaimana tidak minta tolong? Untuk membuka baju pun sudah tidak ada tenaga. Setiap ada orang yang ingin membantunya memandikan, selalu dia bilang, "Panggil saja Mesa, dia lebih kuat dari kalian." Itu selalu jawaban Kak Cantika. Jika ditanya ke diri saya rasanya tidak lebih kuat. Saya juga merasa takut. Bagaimana jika tiba-tiba dicekik, dicengkeram dan lain-lain? Karena sering juga terjadi ketika sudah sadar akan masuk jin-jin usil yang lain. Ini kejadian ketika saya masih duduk di bangku SMP dan Kak Cantika SMA. Masih banyak kejadian aneh lainnya sejak saya mengenalnya. Untuk cerita sekarang, flashback awal Kak Cantika masuk ke asrama. Anak-anak asrama telah berkumpul di ruangan utama, yaitu ruang serbaguna di asrama. Biasanya setiap malam minggu para santri akan melakukan latihan berbicara di depan umum, seperti pidato atau menghafal doa, dan kadang membuat keterampilan tangan berupa jahitan alas kaki. Tapi malam ini tidak melakukan kegiatan tersebut. Kepala asrama sengaja mengumpulkan dan memberikan keterangan bahwa besok akan ada santri baru yang akan tinggal di asrama. Namun kami diminta untuk menjaga sikap karena kepala asrama memberitahu bahwa santri yang akan masuk berbeda.
Jangan berbicara terlalu keras di dekatnya dan jangan menyinggung perasaannya. Karena santri tersebut dalam masa pemulihan. Dia mengalami sakit namun bukan medis. Orang tuanya mengantarkan ke asrama dengan harapan di asrama ini dia bisa lebih tenang dengan seringnya membaca Al-Quran dan mendekatkan diri, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami. Ketua asrama tidak menjelaskan detailnya apa penyakit santri tersebut. Ketua asrama hanya mengatakan, "Kalian akan mengetahuinya nanti ketika dia datang. Yang penting, jaga sikap saja." Kami saling berbisik. Ada gosip bahwa santri tersebut berasal dari sekolah X. Maaf menjaga privasi. Sebut saja seperti itu. Dan di asrama kami ada senior yang juga sekolah di sana. Setelah bubar dari ruang serbaguna tersebut, teman-teman langsung mengerubungi Uninet. "Uni, seperti apa kakak yang akan masuk asrama kita itu? Sakitnya seperti apa?" Kami menodongnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun Uninet enggan menjawabnya. Berbeda dengan saya. Sebut saja nama saya Mesa, bukan nama sebenarnya. Saya tidak terlalu tertarik dengan apa, bagaimana, dan siapa yang akan datang ke asrama ini. Karena tentu saja saya berbeda usia. Saya sekolah di SMP. Kakak yang akan masuk tersebut sekolah di tingkat SMA. Besoknya ketika subuh kami menunaikan sholat subuh. Dan setelahnya kami melaksanakan rutinitas kami di pagi minggu, membaca Al-Quran. Kemudian lanjut mencuci dan membersihkan serta merapikan barang pribadi seperti mencuci baju, merapikan tempat tidur dan lain-lain. Setelah agak siang kami melakukan gotong royong di sekitar pekarangan asrama. Sekitar pukul 11 siang, ada sebuah mobil yang berhenti di depan asrama, kemudian turun wanita parubaya menuntun putrinya. Mesa memperhatikan sekilas. Kakak tersebut memakai pakaian hampir syar'i. Hanya cadar yang tidak dia pakai, lengkap dengan kaos kaki hengkel dan jilbabnya yang dalam. Ukuran jilbabnya saja mengalahkan ukuran jilbab kami anak-anak asrama. Setelah berkenalan, ibu asrama mengantarnya ke kamar menunjukkan lemari dan kasur untuknya. Mesa yang tidak tertarik dengan kehadirannya cuek saja. Setelah perkenalan, dia pergi duduk-duduk di bawah pohon rambutan di belakang asrama. Setelah sholat duhur kami makan bersama. Kami sudah duduk melingkar di ruang makan. Santri baru yang kemudian dikenal dengan nama Cantika terlambat datang ke ruangan. Namun kami masih menunggunya hingga bisa makan bersama. Tentu saja dia agak lambat. Dari segi pakaiannya sudah banyak lapisan yang dia pakai. "Maaf kak, terlambat," ucapnya. Tentu saja dia memanggil dirinya kakak. Karena angkatan kakak tersebutlah yang paling tua di asrama. Sedangkan kami masih SMP, bahkan ada yang masih SD. Kemudian kami mengambil nasi yang sudah dibagikan. Namun anehnya, kemudian kakak Cantika mengeluarkan dari balik jilbabnya 1 botol kecap dan 1 botol saus sambal. Kami mulai makan, namun sejurus kemudian terjadi hal yang menurut kami aneh. Kak Cantika kemudian membuka botol kecap dan membuka botol saus sambal dan menaruh ke nasinya seperti memasukkan saus dan kecap ke dalam mangkok bakso. Kami saling berpandangan, namun kami diam saja. Selanjutnya terjadi hal yang lebih aneh lagi. Kak Cantika mengaduk-aduk nasi tersebut dengan saus dan kecap menggunakan tangannya yang telah ditaburi di atas nasinya itu. Yang lebih mencengangkan adalah kemudian Kak Cantika memakannya dengan lahap seperti sangat kelaparan, bahkan seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Nasi yang disuapnya bahkan segede kepalan orang dewasa masuk ke mulutnya. Kami tidak cuma dibikin berpandang-pandangan, tapi kami menjadi melongo. Saking herannya anak-anak asrama bahkan tidak sempat menyuap nasi di tangannya. Kak Cantika menyadari keheranan anak-anak asrama. "Maaf, jangan dihiraukan cara makan kakak ya. Baiklah, kakak kasih tahu, di dalam tubuh kakak ada jin yang berasal dari Jawa. Jadi dia sukanya makan pakai kecap dan saus sambal seperti ini." Sudah 3 hari sejak Kak Cantika datang ke asrama kami. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Sore itu Mesa duduk masih di bawah pohon rambutan yang sama. Dia duduk sambil sesekali memberi rumput pada sepasang kambing yang merupakan amanat dari seorang warga
sebagai sedekahnya untuk dipelihara. Mesa, anak baru itu kerasukan." Teriakan itu berhasil membuatku terperajat kaget. Akibat ulahku juga membuat kambing mengembik dan meronta-ronta. Jelas kambing tersebut ikut kaget. Ketika Mesa menoleh ke belakang, dilihatnya Mita terengah-engah mengatur nafasnya. "Di mana? Ayo kita lihat." Namun Mita menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku tidak mau, kamu saja, Sa," jawab Mita. Kemudian Mesa bergegas ke dalam asrama, sedangkan Mita duduk di bawah pohon rambutan menggantikan Mesa. Sesampainya di asrama, anak-anak sudah ramai di ruang serbaguna. Rupanya di sana tragedi kerasukan terjadi. Semuanya panik, bingung mau diapakan. Kak Cantika berteriak-teriak. Kemudian salah satu anak asrama diutus untuk memanggil Ustadz yang tinggal tidak jauh dari asrama. Tidak lama setelah itu Ustadz tersebut datang. Kemudian menyuruh kami mengangkat Kak Cantika yang terbaring di lantai, dipindahkan ke atas dipan. Di sana memang terdapat satu dipan darurat, yaitu dipan khusus kalau ada tamu atau kalau tiba-tiba ada yang sakit. Ustadz tersebut memberi instruksi, menyuruh memegang kaki dan tangannya sambil beliau membaca ayat ruqyah. Namun ketika Kak Cantika berteriak kesakitan mendengar ayat ruqyah, tiba-tiba satu persatu anak-anak yang memegang Cantika jatuh pingsan. Kemudian ikut berteriak-teriak karena ikut kerasukan. Saat itu sekitar tahun 2004, saat maraknya kerasukan massal, sering terjadi juga di sekolah-sekolah ketika itu. Suasana di ruangan itu berubah panik karena banyak yang berteriak, menjambak dan memukul-mukul karena kerasukan. "Tolong siapa saja yang lagi haid, serta siapa saja yang merasa takut, silahkan pergi dari ruangan ini," ujar Ustadz tersebut mewanti-wanti. Kemudian ada sekitar 6 orang yang pergi dari ruangan. Ternyata mereka semua dari golongan yang ketakutan. Sedangkan Mesa bingung. Dia tidak sedang haid, namun dia sedikit takut, tapi juga sangat penasaran. Akhirnya dia hanya berdiri di situ. Jadilah dia diperintahkan oleh Ustadz yang ada di sana untuk membantu proses ruqyah. Sedangkan yang terkapar kerasukan massal merupakan santriwati yang sedang haid. Karena banyaknya yang kerasukan, ibu asrama akhirnya meminta bantuan ke sekolah madrasah sebelah. Setelah ada beberapa orang ustadz, kemudian bergantian menyadarkan yang kerasukan. Setiap yang sadar akan segera dibawa keluar. Yang terakhir disadarkan adalah Kak Cantika, karena dia berbeda, dia lebih kuat tenaganya. Itu juga berpengaruh karena fisiknya yang bagus, badannya tinggi besar dan berisi, namun tidak gemuk. Kak Cantika meronta-ronta, bahkan mencakar serta menyepak-nyepak. Sedangkan yang lain hanya berteriak-teriak saja dan tidak melakukan kekerasan fisik di luar kesadaran. "Ah, sakit, panas!" Kak Cantika berteriak kesakitan. "Kenapa kamu masuk ke tubuh anak ini? Keluar kamu!" kata Ustadz. "Aku tidak mau, aku suka dengan anak ini, aku suka mengganggunya." Kak Cantika tertawa lepas. Kak Cantika berkata dengan logatnya yang khas Jawa, "Kalau kamu tidak keluar, kami akan menyiksamu, kami akan membakarmu." Ustadz tersebut memperingatkan Kak Cantika. Kak Cantika malah tidak memperdulikan ucapan Ustadz tersebut. Dia tertawa mengejek. Kemudian Ustadz tersebut kembali mulai membaca ayat ruqyah. "Ah, panas, hentikan!" Kak Cantika berteriak sambil menghentak-hentakkan kepalanya ke bantal. Matanya melotot melihat ke arah Ustadz. Tangannya terkepal kuat-kuat sambil meronta serta kakinya menyepak-nyepak. "Kamu muslim apa bukan?" tanya Ustadz. "Saya non-muslim," jawab Kak Cantika. "Kenapa masuk pada tubuh anak ini?" "Ada yang menyuruh saya." "Kenapa kamu mau?" "Bukan kemauan saya. Saya ditangkap dan dikurung di rumah seorang dukun serta dirantai." "Apa kamu tidak punya keluarga?" "Saya punya keluarga, punya istri dan anak." "Kamu telah menzolimi anak ini. Kita di dunia ini diciptakan bukan untuk saling mengganggu. Dunia kita berbeda. Jangan melampaui yang bukan hak kita." "Saya juga tidak menginginkan ini. Saya bahkan sangat merindukan keluarga saya, tapi saya dipaksa." "Ya sudah, ayo masuk Islam dulu." "Tidak mau." "Kalau tidak mau,
nanti kami bakar dengan ayat ruqyah." "Saya tidak mau." Kemudian Ustadz kembali membaca ayat ruqyah. "Ampun, sakit, panas." Kembali Kak Cantika meronta-ronta. "Ayo ikuti bacaan syahadat. Ayo masuk Islam dulu." "Kamu tidak bisa mengislamkan saya dan seluruh yang ada di ruangan ini. Tidak ada yang bisa, karena saya tahu tidak ada kiai di sini. Kalian hanya ustadz biasa, tidak bisa mengislamkan." Begitulah ejekan Kak Cantika. Kemudian Ustadz fokus meruqyah untuk mengeluarkan jinnya saja, karena jenisnya kekeh tidak mau menjadi muslim. Ketika Ustadz kembali membacakan ayat, Kak Cantika melotot kembali sambil giginya gemeretak, seperti orang yang lagi geram. Tangannya mengepal kuat serta kakinya ditekuknya. Ustadz memerintahkan agar meluruskan kakinya serta tangannya dibuka genggaman kepalan tangannya, karena di sana letak kekuatan jinnya. Ujung jari kuku tangan dan kaki merupakan pintu keluarnya, atau bisa juga melalui dari muntahan. Biasanya hanya air ludah yang keluar. Ketika Ustadz menginstruksikan agar melepaskan kepalan genggaman tangannya, yang kebetulan sebelah kanan Mesa yang memegangnya. Mesa yang belum paham caranya. Setelah melepaskan genggamannya, dia memegang lengannya. Akibatnya tangan Kak Cantika terbalik dan mencengkram lengan tangan Mesa. Ada rasa perih di tangan Mesa, namun tidak dihiraukannya. Kemudian Ustadz mengatakan, bukan seperti itu caranya. Ustadz menyuruh setelah membuka kepalan tangan, langsung ditekan di atas kasur dan dibalikan tangannya, dan jarinya ditindih dengan tangan kita biar tidak mengepal kembali. Jangan dipegang lengannya karena akan menyebabkan kita dicakar. Karena bukan mahram, tentu saja Ustadz itu tidak memegang Kak Cantika. Semua yang memegang Kak Cantika adalah perempuan. Dengan bersusah payah, akhirnya Ustadz berhasil mengeluarkannya dari tubuh Kak Cantika. Kak Cantika lemas, tidak bertenaga. Kemudian kami memberinya air minum yang khusus dia punya, yaitu air 1 jerigen merupakan air yang sudah diruqyah. Kami mendudukannya, namun Kak Cantika benar-benar lemas, seperti habis lomba pacu. Bahkan duduk pun seperti akan jatuh. Kemudian Kak Cantika meminta bantuan untuk mengantarnya ke toilet untuk mandi, sekalian membawakan peralatan mandinya. Tentu saja Mesa termasuk salah satu yang ikut andil dalam membantu. Sesampainya di toilet, ternyata semuanya pada keluar. Tinggallah Mesa sendiri menemani Kak Cantika di toilet. Dia bingung mau keluar juga atau tetap di situ. Kemudian dia memilih untuk keluar. Namun Kak Cantika mencegahnya. Kak Cantika menyuruh Mesa membantu membros kakinya, kemudian membilasnya. Mesa melihat air di dalam bak sudah penuh. Mesa berdiri hendak mematikan keran air, namun Kak Cantika mencegahnya. "Biarkan saja airnya melimpah." Kemudian Kak Cantika tertunduk. Mesa merasakan ada yang janggal, sepertinya ada yang tidak beres. Kemudian Kak Cantika meliuk-liuk seperti ular. Tangannya memperagakan kepala ular kobra dan bermain di air-air melimpah dari bak mandi. Mesa tercekat, jantungnya terasa berhenti. Kemudian Mesa sangat kaget melihat perubahan Kak Cantika. Suaranya yang mulai parau, mendesis-desis sambil lidahnya dijulur-julurkan keluar, serta tangannya berbentuk seperti ular kobra yang siap mematuk meliuk-liuk di atas kepalanya. Bulu kuduk Mesa merinding. Keringat dingin membasahi wajahnya. Dia sudah berniat mengambil langkah 1000. Namun aneh, kakinya seperti terpantek ke lantai toilet. Begitu kuatnya hingga tidak sanggup dia mengangkat kakinya barang selangkah pun. Lidah Mesa pun keluh tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian Mesa dengan bersusah payah membaca di dalam hati ayat kursi, sehingga lidahnya akhirnya bisa ikut membacanya. Seketika kakinya yang terpantek ke lantai sudah bisa diangkatnya. Mesa segera berniat melarikan diri. Namun belum sempat dia pergi, terdengar Kak Cantika memanggilnya. "Sa, mau kemana? Bantu dulu kakak biar selesai mandi," seru Kak Cantika. Mesa langsung mengurungkan niatnya kabur. Mesa bingung apa yang barusan terjadi. Bukankah barusan Kak Cantika kerasukan? Kenapa bisa normal lagi tanpa diruqyah? Akhirnya Mesa memutuskan membantu Kak Cantika untuk menyelesaikan mandinya.
Karena merasa kasihan, siapa lagi yang mau membantu? Meskipun di sisi lain dia sangat ketakutan, takut jika tiba-tiba Kak Cantika kerasukan dan mencekiknya. Ketika memandikannya, Mesa merasakan perih di lengan tangan kirinya ketika terkena air. Setelah dia menyingkap lengan bajunya dan memeriksa tangannya, ternyata lengannya terluka seperti cakaran, bahkan ada darahnya. Siapa lagi yang melakukan kalau bukan Kak Cantika ketika dia kerasukan di ruang serbaguna tadi? Luka ini didapatnya karena Mesa belum tahu cara memegang tangan yang benar hingga membuat tangannya terluka. Setelah selesai memandikannya, kemudian Mesa memanggil teman-teman yang lain untuk menggotong Kak Cantika keluar kamar mandi untuk dibawa ke kamar istirahat. Sesampainya di kamar, kami membawanya ke kasur dan menyuruhnya beristirahat. Kemudian Mesa yang sudah capek turun ke lantai 1, berniat duduk kembali di bawah pohon rambutan menemui Mita. Namun belum sampai Mesa menginjakan kaki di tangga yang terakhir, dia mendengar suara langkah kaki yang banyak berlari terburu-buru. Kebetulan untuk lantai 2 terbuat dari kayu, jadi suaranya terdengar keras sekali. Cepat, 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 nanti dikejar. Mesa yang belum sinkron dengan apa yang terjadi mendengar keributan. Dia kemudian langsung lari. Setelah sampai di pintu depan, Mesa bertanya tentang apa yang terjadi, kenapa semua berlari. Ada apa Kak Laila? Mesa bertanya pada Kak Laila yang berdiri di dekatnya. Anak baru itu duduk bersimpu, matanya terpejam, terus entah nyanyi apa. Kayaknya kerasukan lagi. Mesa yang kebingungan segera menguasai situasi. Dia kemudian menyuruh salah satu temannya berlari ke ruang pembina asrama, memanggil ustadz dan ustazah dan ustadz-ustadz yang lain. Kebetulan masih duduk bersama berbincang-bincang di ruang tamu, karena sebelumnya memang baru selesai meruqyah Kak Cantika. Sedangkan Mesa langsung naik ke lantai atas, berdiri di ambang pintu, masih belum berani mendekati Kak Cantika sendirian. Ketika para ustadz dan ibu asrama naik ke atas, barulah Mesa ikut masuk ke ruangan. Terdengar Kak Cantika melantunkan tembang Jawa yang mendayu-dayu. Bahasanya yang dipakainya sepertinya bahasa Jawa halus. Dia terus saja menyanyi seperti sinden Jawa. Sesekali tangannya terlihat menari seperti wanita Jawa kebanyakan. Jari tengahnya ditempelkan ke ibu jari, kemudian dengan lemah gemulai dia menggerakkan tangannya. Lagu yang dibawakan seperti lagu sedih, dan ketika itu Kak Cantika menyadari ustadz-ustadz telah datang. Dia kemudian berhenti menyinden. Terdengar suara wanita terkekeh keluar dari mulut Kak Cantika. Panjenengan sedaya, badhe menapa mriki ganggu? Kira-kira artinya, kalian semua mau apa kesini mengganggu? Mohon maaf untuk penulisan Jawa halus ini, saya kurang tahu tulisan yang benar. Jadi kalau salah, mohon maaf karena saya bukan orang Jawa. Semua yang di ruangan itu menjadi bingung, karena tidak ada yang mengerti bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa yang halus. Ustadz memerintahkan untuk membawa sekitar 6 orang anak asrama perempuan untuk membantu proses ruqyah. Karena tidak ada yang mengerti bahasa Jawa, Ustadz menyuruh kepada jin yang di dalam tubuh Kak Cantika untuk berbahasa Indonesia saja. Kalian mau apa kesini mengganggu? Kak Cantika kembali bertanya dengan bahasa Indonesia, namun masih dengan irama dan dialek khas Jawa. Kami kesini bukan mengganggu, justru kamu kesini yang mengganggu, kata Ustadz. Napa toh? Kula ngrawuhi kanca kula ingkang wonten ing salira lare menika. Bahasa Indonesia saja, tukas Ustadz. Kula, kata Kak Cantika sambil menunjuk dadanya. Datang ketemu koncoku yang ada di tubuh anak ini. Kalau bahasa Jawanya seperti ini, masih bisa mereka merangkainya untuk mengartikannya. Kenapa kamu bisa masuk ke tubuhnya? Jawab pakai bahasa Indonesia saja. Bocah iki, pintu masuk ke tubuhnya buka. Sopo nang arep mlebu yo iso. Astagfirullahaladzim. Serentak orang yang di ruangan itu mengucap astagfirullah karena kaget. Lalu terdengar Kak Cantika kembali tertawa cekikikan. Kamu mau keluar tidak? Ya ora lah, terserah aku arep metu utawa mlebu. Meskipun memakai bahasa Jawa, kali ini mereka semua mengerti apa maksud jin di tubuh Kak Cantika. Bahwa dia bilang terserah dia masuk atau keluar.
Tanpa berpikir panjang, Ustadz langsung membacakan ayat ruqyah sambil telunjuknya menunjuk ke arah Kak Cantika. Kemudian Kak Cantika berteriak dan jatuh terkulai. Yang awalnya duduk bersimpuh, kemudian Ustadz menyuruh untuk meluruskan semua anggota tubuhnya. Kak Cantika kemudian kembali berteriak-teriak dan memberontak. Panas, panas. Kak Cantika berusaha menarik tangannya untuk menutup kedua telinganya. Namun Ustadz menyuruh untuk memegang tangannya kuat-kuat agar tidak terlepas. Tapi Kak Cantika tidak berhenti. Dia bahkan menaikkan dadanya seperti ingin bangun dan menghentak-hentakan kepalanya ke bantal. Padahal sebelumnya Kak Cantika sudah tidak bertenaga. Entah kenapa saat ini dia seperti mempunyai tenaga yang kuat. Kali ini Mesa memegangnya dengan benar sehingga tangannya tidak dicakar lagi yang sebelumnya dicakar dan berdarah. Dan kali ini pun tidak ada yang ikut kerasukan, karena sudah dipilih yang lebih dewasa yang membantu dan yang bukan dalam keadaan haid. Karena dikerasukan sebelumnya, Ustadz menanyakan kenapa yang terkena kerasukan massal adalah yang haid. Salah satu jin yang masuk ke tubuh anak asrama yang lainnya mengatakan bahwa jin sangat menyukai wanita yang haid. Ada sekitar setengah jam meruqyahnya. Akhirnya jin itu berhasil dikeluarkan. Kak Cantika terlihat sangat lemah. Kemudian Ustadz menyuruh meminumkan air ruqyah. Kemudian Kak Cantika berkata lirih, hampir tidak terdengar kepada Mesa. Sa, ambil kantong kresek, tapi yang bening seperti tempat gula ya, perintahnya. Mesa langsung berdiri tanpa bertanya dan pergi ke dapur mengambil kresek putih bening. Kebetulan di dapur terdapat banyak plastik dan kresek. Mesa mengambil satu plastik bening yang bukan kresek. Mesa memberikan kantong itu kepada Kak Cantika, namun Kak Cantika mengulurkan tangannya yang terkepal. Masukkan tangan kakak, di dalamnya ada lalat. Mesa yang bingung menurut saja, tapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, lalat itu datangnya dari mana? Ketika Kak Cantika membuka genggaman tangannya di dalam kantong tersebut, betul saja, seekor lalat hijau terbang di dalam kantong itu seperti mencari jalan keluar. Kemudian Kak Cantika menarik tangannya dan Mesa cepat-cepat menutup ujung kantong tersebut. Semua keheranan, sekalian bingung. Lagi pula tidak mungkin Kak Cantika menangkap lalat yang lagi terbang. Secara dia untuk mengangkat tangan saja sangat kesusahan karena sudah tidak ada tenaga. Tolong bakar itu, ucap Kak Cantika lagi. Itu jelmaan jin. Setelah lalat dimasukkan ke dalam plastik kaca, kemudian dibakar. Kemudian Cantika hanya diusap dengan air ruqyah sekalian mewudukannya. Cantika yang sudah sangat lemas saat itu tidak dimandikan lagi. Usut punya usut, ternyata kejadian siang itu berawal ketika Cantika ikut menjaga warung di depan asrama. Di depan asrama memang ada satu warung, dikelola oleh asrama dan menjaganya bergantian. Saat itu ada seorang penjual donat yang biasa menitipkan dagangannya di warung asrama untuk mengantar donat jualannya. Hari itu tugas menjaga warung adalah Mita dan Lia. Namun Mita hanya sendirian karena Lia ada kelas sore di sekolahnya hari ini, sehingga dia terlambat pulang. Karena Mita hanya sendirian, kemudian Cantika menawarkan diri untuk menemani Mita menjaga siang hari. Saat penjual donat itu mengantar donatnya, Mita sedang ke toilet asrama dan Cantika menerima hanya sendirian. Cantika yang tidak tahu harus menata seperti apa atau di mana letak seharusnya, Cantika hanya membiarkan donat tersebut di tempat di mana penjual tadi meletakkannya. Cantika berniat menanyakan di mana akan diletakkan kepada Mita nanti ketika Mita datang. Beberapa saat setelah penjual itu pergi, Cantika tidak menata donatnya di meja, hanya membiarkan di kursi tempat penjual tadi meletakkannya. Dan Cantika kemudian asik dengan buku pencatatan keluar masuk keuangan warung. Ketika memeriksa arus keluar masuk keuangan warung, tiba-tiba gerusak, brok. Terdengar sesuatu yang jatuh seiring dengan suara ayam yang berkotek. Sepertinya ayam tersebut kaget. Cantika yang tidak kalah kagetnya langsung berdiri dari tempat duduknya di belakang meja yang tadi dia asik menghitung keuangan warung. Betapa kagetnya Cantika ketika dia melihat apa yang terjatuh. Rupanya donat yang baru diantar penjual tersebut jatuh berserakan di lantai karena ayam. Pas ketika itu Mita kembali dari membuang hajatnya, dia sangat kaget melihat donat yang berserakan.
dan dia mengusir ayam yang sedang mematuki donat di lantai. Sedangkan ketika Mita menoleh ke arah Cantika, terlihat ia hanya bengong dan melongo melihat ayam-ayam tersebut. Aduh kak, bagaimana ini? Kakak kemana saja dari tadi? Kok bisa nggak kelihatan ayam naik meja tempat jualan? Siapa yang mau mengganti ini semua? Kotor lagi semua. Tidak bisa dijual lagi. Habislah nanti kena marah sama bapak asrama. Mita terus saja menggerutu kesal karena donat yang jatuh di lantai. Karena panik, dia bahkan lupa kalau bapak asrama dan ibu telah mewanti-wanti agar menjaga omongan di depan Cantika. Dia tidak memperhatikan bagaimana ekspresi wajah Cantika. Cantika ketakutan. Dia berpikir apa yang akan terjadi dengannya. Apakah memang harus diganti? Apakah ini murni kesalahannya, sedangkan dia anak baru? Apakah? Banyak lagi yang dia pikirkan di dalam kepalanya, dan hatinya pun tidak tenang. Kemudian tanpa aba-aba, brak, terdengar suara gedebuk di lantai. Mita terperajat kaget. Rupanya Cantika sudah tergeletak pingsan di lantai. Tanpa dikomando, Mita segera bergegas lari ke asrama, memanggil bapak dan ibu asrama. Kemudian Cantika digotong ke dipan darurat yang ada di ruang serbaguna. Apa yang terjadi? Tanya ibu asrama. Mita yang ketakutan hanya menggeleng. Mita tidak berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa karena ulahnya Cantika pingsan. Ya sudah, cepat panggil Ustadz, seru ibu asrama. Kemudian 3 orang anak asrama bergegas memanggil Ustadz. Sedangkan Mita yang ketakutan langsung berlari ke belakang asrama, pergi menemui sahabatnya Mesa. Dia yakin di bawah pohon rambutan pasti Mesa ada di sana, karena dia sudah tahu kebiasaan Mesa. Ketika tidak ada kegiatan atau kesibukan, Mesa pasti ada di sana, sekedar duduk-duduk, kadang sambil makan buah mangga yang jatuh. Pohonnya tidak jauh dari pohon rambutan. Sesekali Mesa memberi makan kambingnya. Dari sekian anak asrama, Mesa adalah yang paling unik. Dia tidak kepo dengan kepribadian kawan-kawannya yang lain, dan dia tidak usil juga. Mesa orangnya lebih cenderung mencari kesibukan berbeda dari kawan-kawannya. Namanya anak remaja usia SMP, banyak yang sedang berbunga-bunga dan kasmaran. Namun Mesa yang unik ini malah lebih tertarik berkebun dan beternak. Di belakang asrama di bawah pohon rambutan ada kebun ubi jalar atau lebih dikenal dengan ubi jelembu yang dibuat beralur-alur. Satu alur merupakan satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, dan kelompok tersebut juga merupakan kelompok piket memasak. Untuk kelompok Mesa, dia adalah orang yang paling peduli dengan kebunnya. Mulai dari pagi, Mesa akan menyiram kebunnya. Kemudian siang dia duduk ke sana setelah makan siang, dan sore setelah mandi dia juga akan ke sana untuk duduk-duduk santai setelah menyiram untuk sore. Berbeda dengan ketiga temannya satu kelompok. Mereka ada di kebun palingan ketika bapak dan ibu mengaudit kebun. Bahkan ketika ibu asrama bingung karena ada donatur yang ingin menyalurkan bantuannya berupa bebek ke asrama. Dengan pede Mesa menyanggupi untuk merawat bebek yang akan diberikan. Ibu asrama sampai melongo mendengar kesanggupan Mesa. Meskipun mereka ada di asrama yang sejatinya berada dalam lingkungan yang islami, namun sekolah yang masih umum seperti MTSN yang tidak membedakan kelas laki-laki dan perempuan membuat butir-butir cinta tetap berkembang di lingkungan sekolah. Ada yang cinta bertepuk sebelah tangan, namun ada juga yang gayung bersambut. Ini jugalah yang membuat anak-anak asrama yang lainnya mempunyai kesibukan sendiri, seperti menulis surat cinta pada kertas surat yang wangi. Tentu saja saat itu tidak ada HP, apalagi smartphone, Facebook ataupun WhatsApp. Yang ada cuma telepon rumah, itu pun tidak bisa dipakai sembarangan meskipun hanya untuk menerima telepon. Kenapa? Karena ibu dan bapak asrama akan mendengarkan percakapan di ruangan mereka. Karena memang ada 2 telepon di asrama. Kedua telepon tersebut paralel, jadi untuk soal saling menelpon itu tidak aman sama sekali. Yang aman adalah kembali pada yang pertama, menulis surat cinta di atas kertas yang wangi. Padahal ibu dan bapak asrama telah memberikan nasihat bahwa sejatinya perasaan suka pada lawan jenis adalah sesuatu rahmat yang Allah berikan kepada kita manusia.
Namun untuk pacaran tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Begitulah yang selalu bapak dan ibu asrama ucapkan. Setelah Cantika sadar, ibu asrama menyuruh kepada Mita meminta maaf kepada Cantika. Alhamdulillah Cantika sudah tenang sore itu. "Mesa, kakak ikut ya sholat ke masjid," pinta Cantika kepada Mesa sore itu menjelang maghrib ketika Mesa sibuk memakai mukenanya hendak ke masjid. Mesa bingung mau menjawab apa. Dia tidak enak kalau menolak. Dan kalau diajak, Mesa takut nanti kalau Cantika menyebabkan keributan. Jelas saja nanti di masjid imam akan membaca bacaan sholat dengan pengeras suara. Belum ada 1 bulan Cantika di asrama dan selama itu pula Cantika hanya sholat sendirian di ruang serbaguna. Sedangkan anak-anak asrama akan sholat maghrib berjamaah ke masjid yang memang jaraknya agak jauh dari asrama. Mereka biasa berjalan kaki ke masjid. Akhirnya Mesa menyanggupi untuk mengajak Cantika ke masjid karena Cantika sudah memastikan dia akan melawan yang di dalam tubuhnya. "Biar saja nanti dia kepanasan di dalam, akan kakak lawan pokoknya." Dengan perasaan yang campur aduk, Mesa berjalan beriringan dengan Cantika. Melihat Cantika ikut ke masjid, banyak anak asrama yang saling berbisik. Tapi Mesa memberi kode pada mereka yang berbisik hingga tidak ada lagi yang berbisik-bisik. Tidak hanya teman-temannya, Mesa juga sangat tidak tenang hatinya, seolah berkata akan terjadi sesuatu. Benar saja, ketika sholat Cantika terlihat mengibas-ngibaskan kain sholatnya seperti orang yang sedang kepanasan. Dia seperti gelisah dan membuat gerakan yang bukan gerakan sholat, seperti menghentak-hentakan kaki atau menarik-narik ujung jarinya hingga berbunyi-bunyi. Baru saja imam selesai ucapkan salam, Cantika cepat-cepat juga mengucapkan salam, kemudian lari secepatnya keluar masjid. Kemudian Mesa yang tidak tenang dan tidak khusyuk berdoa segera berlari keluar menyusul Cantika. "Kakak tidak apa-apa?" tanya Mesa sambil memperhatikan Cantika yang masih seperti orang kepanasan. Mengibas-ngibaskan mukenanya, nampak keringat juga membasahi mukenanya dan nafasnya pun tidak beraturan. "Kakak merasa sangat kepanasan, yang di dalam seolah-olah meronta ingin keluar. Kakak sudah menahannya sekuat tenaga." Mendengar itu bisa langsung mengajak Cantika pulang. Apalagi di tempat mereka berdiri yang tidak jauh dari masjid adalah tempat kuburan umum warga. Kalau lama-lama berdiri di situ, bisa-bisa akan terjadi hal yang tidak diinginkan. "Ayo kita ke asrama kak, cepet." Mesa dan Cantika kemudian berjalan cepat ke asrama. Sesampainya di asrama, Cantika langsung meminum air ruqyah yang khusus dibuatkan untuknya. Kemudian dia duduk di tepi ranjangnya di kamar. Alhamdulillah maghrib itu tidak ada yang terjadi. Suasana di asrama sejak kedatangan Cantika pun berubah menjadi sepi. Karena biasanya setelah sholat maghrib, anak asrama diharuskan untuk membaca Al-Quran minimal 1 orang 1 halaman. Sekarang anak asrama membaca Al-Quran dengan setengah berbisik, karena Cantika akan terusik jika mendengar orang membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Beberapa hari kemudian, alhamdulillah tidak ada yang terjadi. Minggu pagi sekitar jam 10 setelah semua kegiatan wajib selesai, dilakukan seperti gotong royong makan dan mencuci baju pribadi. Kemudian datang seorang pemuda ke asrama dengan mengendarai sepeda motor. Kebetulan saat itu yang membukakan pintu untuk tamu adalah Cantika. "Apakah ibu asrama atau ustadz ada?" tanya tamu itu kepada Cantika. "Oh ada, silakan masuk," jawab Cantika pada tamu itu, namun tidak melepaskan pandangannya dari tamu itu, seolah ada yang menarik pada tamu lelaki tersebut. "Cantika, tolong bikinin teh ya," seru ibu asrama yang sudah mempersilahkan tamu tersebut duduk. Ternyata yang datang bertamu adalah guru atau pelatih silat Mesa. Pelatihnya tersebut menjelaskan bahwa akan diadakan seleksi untuk pertandingan pencak silat antar daerah. Dan pelatihnya menjelaskan bahwa dia ingin Mesa mewakili perguruan untuk mengikuti seleksi. Dan ibu asrama pun menyetujui saran dari pelatih tersebut. Itu artinya Mesa akan lebih dipres untuk latihan. Mesa, kakak ikut dong besok sama kamu latihan." "Kok tumben? Ngapain kakak ikut?" "Enggak, cuma pengen ikut doang." "Ah, pasti ada apa-apanya ya kan?" kata Mesa.
Nggak ada kok, cuma penasaran saja seperti apa latihannya. Udah itu aja. Ya udah, kakak minta izin dulu sama ibu asrama, dibolehin atau tidak ikut. Kalau dibolehin, nanti sore habis asar kakak boleh ikut. Oke, thanks, kata Cantika seolah sangat tenang. Sorenya setelah sholat asar, Cantika ikut dengan Mesa ke lapangan tempat latihan. Ketika latihan, mata Cantika tidak lepas dari perhatian pelatih Mesa, hingga pelatih itu pun menjadi canggung. Latihan sore hanya sedikit waktunya, sekitar 1,5 jam saja. Tidak terasa sudah 1,5 jam Cantika duduk di tepi lapangan, memperhatikan pelatih silat tersebut. Gelagat Cantika akhirnya tercium juga oleh Mesa. Ketika berjalan pulang, Mesa mulai menggoda Cantika. Cek, kakak suka ya sama pelatih Mesa. Kayak ada yang senyum-senyum aja dari tadi sambil mukanya merah, kayak udang rebus saja. Sembarangan. Bukan kakak tahu yang suka, tapi yang di dalam. Apalah kakak ini, mana pula kakak bisa tahu-tahu yang di dalam? Ya bisalah, kenapa pula gak bisa? Apa yang mereka rasakan di dalam, kakak juga merasakan. Ada-ada saja kakak Cantika ini. Dia yang naksir pakai alasan pula kalau yang naksir itu yang di dalam. Mesa merutuk dalam hati. Percuma aja ngejekin kakak di dalam hati, kedengaran jelas pun sama kakak. Dek. Jantung Mesa berdegup kencang mendengar ucapan Cantika. Masa sih kakak itu bisa denger yang Mesa bilangin dari hati? Mesa masih membatin dalam hatinya. Ya kedengeran lah Mesa, jawab Cantika dengan memajukan mulutnya, seolah mengancam jangan pernah ngomongin aku lagi dalam hatimu. Karena masih tidak percaya, kemudian Mesa mengujinya kembali. Terus gimana pelatih Mesa kak? Dia suka gak sama kakak? Pelatih kamu bilang dalam hatinya, perempuan ini cantik juga. Tapi pelatih kamu itu memiliki wanita lain yang dia sukai. Terus gimana? Kakak mundur? Ya enggak lah, enak saja mundur sampai dapat pokoknya. Cantika tertawa terbahak-bahak, membuat Mesa agak bergidik ngeri mendengar Cantika tertawa. 6 bulan yang lalu ketika Cantika pulang sekolah sore itu, dia menyusuri jalan raya yang di kiri dan kanan merupakan sawah dan ladang. Karena dia memang tinggal di daerah pedesaan yang asri. Cantika hanya berjalan sendirian. Memang biasa dia pulang dan pergi sendirian, dan juga karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Di tepi jalan di dekat sebuah ladang, ada seorang pemuda yang sedang menyapit rumput untuk dijual kepada peternak. Menyapit rumput merupakan profesi pemuda itu. Namanya orang kampung, apalagi laki-laki, jarang yang sekolah. Mereka lebih memilih menjadi pekerja kasar dibandingkan sekolah. Begitulah kehidupan di kampung saat itu. Cantik sekali adik ini, nanti tamat sekolah menikah dengan abang ya. Lelaki itu merayu Cantika ketika Cantika melewatinya. Sambil tersenyum manis, mata lelaki itu tidak berpindah sedetik pun dari Cantika. Tidak sudi, mau jadi apa nanti jika menikah dengan orang yang kerja menyapit rumput, hitam dan jelek pula. Cantika tanpa merasa canggung, dia memanggil lelaki itu. Tentu saja karena dia tahu betapa kecantikannya dipuji-puji kaum Adam, hingga dia merasa sombong dengan kecantikannya. Meskipun kenyataannya dia memang cantik, badannya yang tinggi, berisi, kulit putih dengan bibir tipis, hidung mancung, dan ditambah pula dengan tai lalat di bawah bibir sebelah kanan yang membuatnya semakin menawan. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpana akan kecantikannya. Sakit hati pemuda itu mendengar caci maki dari Cantika. Bagaimana mungkin wanita tersebut perilakunya sangat jauh dibanding wajahnya yang cantik? Apa salahnya ditolak dengan halus agar tidak menyakiti hati orang lain? Pemuda itu langsung pergi dari tempat itu, tidak peduli rumput yang didapat baru sedikit. Dia bergegas pulang mandi, kemudian pergi ke rumah seorang kakek yang rumahnya di ujung kampung tersebut. Dia melangkah cepat. Hatinya terasa begitu sakit dihina Cantika. Semua penduduk kampung juga kenal dengan kakek tersebut. Dia adalah dukun sakti yang sangat disegani di kampung itu. Malamnya di rumah Cantika, ketika Cantika hendak berniat tidur di kamarnya, dia merasa agak gerah. Padahal di perkampungan yang letaknya di kaki gunung tersebut, udaranya dingin.
Namun dia tetap melanjutkan niatnya untuk tidur. Ketika membaca doa, dia terperajat mendengar sesuatu di atas atapnya. Dia mendengar seperti bunyi pasir yang dilempar ke atap kamarnya. Ser, ser. Terdengar 3 kali suara itu. Cantika berlari ke ruang tamu. Di sana bapaknya masih duduk menonton TV dengan ibunya. "Ibu, bapak, dengar sesuatu nggak? Jatuh di atas atap." Terdengar suara berdesir 3 kali di atap kamar Cantika. Suaranya persis seperti pasir yang dilempar ke atas atap. Seketika itu juga Cantika langsung berlari ke ruang tamu karena bapak dan ibunya masih menonton TV di sana. Saat Cantika menceritakan ada suara seperti pasir di atas atap, raut wajah bapaknya langsung berubah seperti ketakutan. Di kampung, suara pasir yang dilempar ke atap merupakan kiriman santet. Itulah yang menyebabkan raut wajah bapaknya seketika langsung ketakutan. "Cantika, apa yang telah kamu perbuat? Apakah kamu tidak menjaga bicaramu? Atau kamu berkelahi?" "Tidak ada, Pak," jawab Cantika. Saat itu dia benar-benar lupa kejadian tentang lelaki yang memotong rumput sore itu. "Kalau tidak ada asap, maka api juga tidak akan ada," serga bapaknya sambil berjalan keluar rumah. Dia menuju ke depan kamar Cantika. Bapaknya memeriksa, namun tidak ada ditemukan apapun di sana. "Apa ada sesuatu yang jatuh, Pak?" Ibu Cantika menyusul tergopoh-gopoh. "Tidak ada apa-apa. Sepertinya ini memang kiriman," bapak berbisik ke telinga ibu Cantika. Kemudian mereka masuk dan memutuskan untuk segera tidur. Malam itu rasa was-was menyelimuti Cantika sekeluarga. Cantika adalah anak bungsu. 2 orang kakaknya sudah menikah dan sudah pindah rumah. Malam itu terasa panjang. Mereka bertiga tidak henti-hentinya membaca ayat hingga mereka tertidur. Cantika pun tidur bersama ibu dan bapaknya. Setelah itu, berulang kali Cantika kerasukan. Orang tuanya sampai kewalahan. Begitu juga dengan guru di sekolahnya. Jika perasaannya tersinggung sedikit saja, Cantika akan tiba-tiba pingsan, kemudian mengamuk karena kerasukan. Guru di sekolahnya menyarankan kepada ibu dan bapaknya agar Cantika dititipkan di sebuah asrama perempuan yang bernuansa Islami. Ada beberapa opsi tempat asrama ketika itu. Namun, orang tuanya menjatuhkan pilihan ke asrama yang ditinggali Mesa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.